Saya akan share bacaan dan suara. Jadi Bapak Ibu kita memperhatikan ya bacaan dan bacaan Alkitab ini akan berupa gambar dan juga berupa suara dari ayat yang tadi saya sudah sampaikan. Di Efes Damim. Di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang gedung, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin? Dan kamu adalah hamba Saul. Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saya batasi sampai di ayat 11, lalu saya sambung sampai di ayat yang ke-40. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala. Dipilihnya, kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu.
sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan daging kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim, sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya. "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku, Isai, orang Betlehem itu."
Cek. Demikian pembacaan Alkitab. Saya sengaja ambil dari gambar, visual dan dengar supaya kita juga lebih menarik ya memperhatikan sambil dengar dan juga lihat kisahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, raksasa itu kecil. Kenapa saya katakan raksasa itu kecil? Ya sebenarnya kalau kita bicara besar atau kecil itu tidak ada yang mutlak ya. Besar atau kecil, berat atau ringan, baik atau buruk itu semuanya tergantung pembandingnya. Kalau kita mau lihat besar, mungkin itu kita bilang besar. Tapi bagi orang tertentu itu kecil. Umpama juga wajah saya, kalau saya tanya, wajah saya ini cakep atau enggak? Mungkin bagi orang tertentu akan bilang, ya cakep lah. Tapi bagi orang lain enggak. Apalagi kalau dibandingkan dengan artis, wah kalah kali ya kemana-mana. Artinya besar kecil, baik buruk, berat ringan itu tergantung cara pandangnya dan pembandingnya apa dulu. Misalnya juga kalau kita punya hutang. Kalau saya punya hutang 10 juta, bagi saya besar banget. Tapi mungkin bagi orang tertentu itu kecilan lah. Tergantung. Bagi saya yang bukan pengusaha akan bilang itu besar. Tapi bagi seorang pengusaha yang punya aset banyak, dia akan bilang itu kecil. Jadi tergantung dilihat dari cara pandang apa dan pembandingnya apa. Dan kalau saya katakan raksasa itu kecil, ya dari siapa yang pandang? Goliat itu 6 hasta tingginya. 1 hasta itu 45 cm. Jadi ada kemungkinan, kalau mau bukan kemungkinan, hasilnya itu Goliat itu 3,2 ya pokoknya. 3,2 meter tingginya. Ya di antara kita paling semua di bawah 2 meter, nggak ada yang nggak sampai 2 meter. Apalagi dia sudah lebih dari 3. Secara fisik dia memang tinggi dan besar. Dia perawakannya raksasa. Tapi kenapa ini dibilang sama judul ini kita kasih nama raksasa itu kecil? Percaya nggak kalau saya bilang raksasa itu kecil? Tergantung pembandingnya. Sekalipun dia dibilang 6 hasta atau 3,2 meter tingginya, tapi ya tergantung pembandingnya. Mari Bapak Ibu kita perhatikan ya, sama-sama. Ada 2 respon yang dikendalikan cara pandang dari bacaan kita ini. Cara pandang Saul dan cara pandang Daud. Ayat yang ke-11 dari pasal 17, cara pandang Saul ketika Saul dan Daud diperhadapkan dengan seorang raksasa bernama Goliat. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa yang dialami Saul? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Karena si Goliat udah ngancem betul itu di ayat yang ke-10. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Saul dan orang Israel dengar perkataan itu aja, mereka langsung down.
cemas hati mereka dan sangat ketakutan. Tapi cara pandang Daud, pasal 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, dia malah nantang Daud. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yang satu cemas dan takut, yang satu justru menantang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia nggak takut, dia nggak ada nyali-nyali takutnya gitu loh. Malah dia tantang si Goliat itu. Siapa Saul? Dia raja yang kuat. Dia punya pengalaman berperang, punya pengalaman memenangkan pertempuran. Dia menang perang melawan Amon, 1 Samuel 11. Dia mengalahkan bangsa Amalek dan menawan rajanya, Raja Agag, 1 Samuel di pasal yang ke-16. Dan juga dia memiliki skill dan strategi, kemampuan berperang. Terujilah Saul itu. Tapi mengapa Saul cemas dan sangat ketakutan menghadapi Goliat raksasa? Karena Saul membandingkan raksasa itu dengan kekuatannya sendiri. Yang dia rasa dia jauh di bawahnya. Udah lihat badannya dia udah ngeper ya, kata orang Jakarta udah ngeper duluan gitu loh. Opini yang dibangun di pikirannya adalah sehebat-sehebatnya Saul berperang, kekuatannya masih kalah jauh dibanding raksasa Goliat. Goliat itu perang prajurit dan dia diandalkan oleh orang Filistin. Ya dia jagoannya lah. Dan hasilnya Saul menjadi takut dan tawar hati. Karena dia membandingkan raksasa itu dengan kekuatannya sendiri. Dia pikir-pikir, wah yang ini lebih gede nih, pastilah dia lebih unggul. Dia lebih pengalaman, pastilah. Padahal Saul udah mengalami kemenangan-kemenangan dalam perang-perang sebelumnya. Tapi karena dia lihat physically tinggi, besar, waduh ngeper deh. Dan siapa Daud? Daud itu seorang penggembala domba. Tidak punya pengalaman berperang, komunitasnya dengan domba-domba, rumput-rumput, lembah kekelaman, itu komunitasnya Daud, daerah area dia bergerak. Tidak punya pakaian berperang seperti Saul, dia bukan prajurit, tapi dia punya pengalaman melindungi domba dari serangan binatang buas. Senjatanya dia gak ada dan tongkat. Sementara senjatanya Goliat lembing. Dia pakai berbaju sirahkan, bajunya prajurit. Tapi kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Karena Daud tidak membandingkan kekuatannya dengan kekuatan Goliat. Daud kecil anak satu, kata orang Kupang, kici anak dia. Kecil, bocah dia. Secara fisik Daud kalah jauh. Dan senjata Daud juga kalah, tradisional banget. Pengalaman perang juga kalah. Daud lawannya binatang buas. Goliat orang-orang bisa dia kalahkan dengan senjata-senjata modern di zaman itu. Daud gak ada apa-apanya deh kalau dibandingkan dengan Goliat. Tapi kenapa Daud bisa berani? Karena Daud membandingkan raksasa itu dengan Allah Israel yang menyertainya. Ini kunci kemenangan Daud. Dia bikin perbandingannya bukan kepada kekuatannya, dia tahulah siapa dia. Tapi dia selalu bandingkan pergumulan-pergumulannya, dia bawa kepada standar Allah. Dia tarik bawa itu kepada standar Allah. Hasilnya Daud berani dan menang. Ini dua hal yang kita perhatikan bersama-sama.
5:46, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya. Luar biasa sekali ya. Peperangan Daud melawan Goliat itu dia punya visi supaya bumi ini tahu, seluruh bumi ini tahu bahwa Israel punya Allah. Oh, itu luar biasa. Sebesar-besarnya Goliat, jelas raksasa itu kecil. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah. Dia mau hebat, dia mau punya rekor pemenang dalam peperangan berapa kali pun, ya siapalah kita, apalah kita dibanding dengan Allah yang besar. Daud tidak melihat besarnya raksasa di hadapannya, tapi Daud melihat besarnya Allah Israel yang menyertainya. Amin. Jadi sekali lagi Daud tidak melihat besarnya raksasa di hadapannya, tapi Daud melihat besarnya Allah yang menyertainya. Ini yang menjadi yang disebut dengan mata iman. Bagaimana cara pandang kita terhadap krisis, masalah, beban, badai yang melanda hidup kita dengan mata iman. Kalau kita bandingkan dengan keterbatasan kita, ya kita memang akan kalah. Mungkin kita akan seperti Saul, cemaslah hati kita dan sangat ketakutan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Allah yang besar, maka kita nggak akan terjebak dengan kecemasan dan ketakutan. Nah, ini yang mau kita sama-sama gumuli bersama dalam kehidupan kita, orang percaya. Kita diperhadapkan dengan raksasa. Katakanlah raksasa itu apa saja yang kita hadapi. Yang begitu besar, yang mengintimidasi, yang menyerang kita, yang membuat kita menjadi lemah, takut, terbatas, nyali kita bisa jadi kecil dan lain sebagainya. Raksasa itu bisa datang dalam bentuk apa saja, mungkin tidak seperti seorang Goliat yang 3,2 meter, tapi dia bisa dalam bentuk masalah-masalah yang bertubi-tubi, masalah yang besar sekali. Krisis yang besar sekali. Secara bangsa kita berhadapan dengan ya katakanlah krisis itu raksasa. Mungkin kita juga berhadapan dengan keterbatasan kita yang membuat kita tidak berdaya. Kita melihat sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang kecil yang kita lihat-lihat, kita pikir-pikir, kita analisa, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau kita ada di keadaan yang seperti itu, kita nanti bisa terjebak seperti Saul, di mana kita akan mengukur dengan kekuatan kita sendiri. Padahal kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat. Pak John Siaila, dia mengalami satu peristiwa. Peristiwanya gak enak sih, tapi di peristiwa itu, waktu orang menolong dia, sampai menyebutkan dari kekuatan lain ya, kekuatan besar. Udah mengalami peristiwa yang gak enak, tapi masih ada pengakuan tentang kekuatan yang Pak John miliki, yaitu kekuatan Allah. Keadaan-keadaan kita, saya rasa mungkin kita bisa ada di batas-batas, kita bisa hopeless ya, putus asa. Gak mungkin lah Bu Pendeta, gak bisa. Udah diupayakan dan lain sebagainya. Bisa saja seperti itu. Tapi mari kita bawa pembandingnya itu bukan kepada keterbatasan kita,
bukan kepada analisa kita yang membatasi ruang gerak ilahi, tapi kita bandingkan kepada Allah yang besar. Ketika saya bicara, saya khotbah, Tuhan itu besar, Tuhan itu hebat. Tapi kalau dalam kehidupan pergumulan saya malah nelongso, saya malah rapuh, saya malah menjadi lemah, saya menjadi takut, ketakutan dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang, lebih baik saya nggak usah khotbah tentang Tuhan yang besar. Karena apa? Kenyataannya hidup saya nggak percaya sama Tuhan yang besar. Ini kita kalau percaya Tuhan tuh kita harus berani percaya seutuhnya, percaya total. Nanti pengujiannya pada waktu kita bertemu dengan raksasa. Kalau kita lagi duduk-duduk begini, saya bilang, apakah Allah itu besar? Kita semua akan bilang amin. Karena kita lagi ruang ibadah, kita lagi belajar, kita lagi duduk santai. Tapi pada waktu kita berhadapan dengan raksasa-raksasa yang menghimpit kita, yang mengacaukan kita, yang menekan kita, yang membuat kita menjerit, yang membuat kita menangis, yang membuat kita berteriak, yang membuat kita merasa tak berdaya, disitulah kita akan bisa buktikan Allah yang besar. Jadi percaya Allah yang besar jangan hanya di ruang ibadah. Dia perlu pengujian di ruang-ruang kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu kita menghadapi pergumulan masalah. Pak Penatua Nelson, dia mulai rancang-rancang. Wah, nanti begini nih, nanti begini nih. Saya lagi mengalami begini. Pekerjaan saya, orang tua saya sakit. Di luar dugaan kan, kalau Allah yang besar itu dia buat jauh melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Jadi saya mau mengajak kita benar-benar mengalami Allah yang besar itu nggak hanya bicara di mulut, tapi benar-benar kita buktikan terjadi. Bagian ini saya pernah alami secara khusus waktu saya cancer ya. Raksasa itu kecil. Saya mikir-mikir, Tuhan ini, masa saya bilang kanker itu kecil? Kanker itu besar, tapi itu kecil. Tergantung pembandingnya. Bagi orang-orang yang nggak tahu kanker, mereka akan bilang, wah mengerikan, menakutkan. Itu penyakit terminal. Kalau di istilah kami di komunitas itu penyakit terminal. Penyakit yang giliran terakhir lah. Berhenti orang di sana. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengalami berkecimpung di dunia CA, bagi mereka yang sudah melewati atau pernah mengalaminya, mereka akan bilang bisa kok dilewati kanker itu. Dan sekarang saya mau bilang kanker itu kayaknya bisa kok diselesaikan. Kanker itu nggak ada, bukan akhir dari segalanya. Karena saya sudah lewati. Jadi tergantung pembandingnya apa. Kalau dibandingkan dengan apa kata orang di luar ya kita bisa kalah. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa kata Tuhan, kita menang. Dan hari-hari ini kita sangat butuh kata Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita sama-sama perhatikan. Yang kita bangun dalam cara berpikir kita. Yang pertama, bandingkanlah masalah kita dengan kuasa Tuhan. Tarik bawa itu kepada kuasa Tuhan yang besar. Jangan hanya lihat masalah kita begini-begini terus. Ya kita kan masih di bumi, iya masih injak bumi betul. Tapi kita bawa masalah kita itu kepada Tuhan yang sanggup, yang besar. Jadi bawa perbandingannya ke sana. Supaya kita bisa memiliki terobosan-terobosan hidup kita dalam pertolongan Allah. Seperti Tuhan bawa Daud melewati itu. Banyak hal yang gak mungkin. Siapa Daud? Senjatanya apa? Kekuatannya apa? Pengalamannya apa? Tapi Daud gak peduli. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dia berdiri dengan tegak mengatakan, Allah Israel menyertaiku. Pada waktu kita berhadapan dengan itu, kita juga berkata seperti itu. Allah yang kusembah menyertaiku. Jadi mari terus kita banding, kita bawa cara berpikir kita bukan dibandingkan ke bawah. Kalau dibandingkan ke bawah ya memang kalah kita. Etak-ene gitu-gitu aja.
Tapi kalau dibandingkan ke Allah yang besar, lihatlah nanti bagaimana Allah yang besar itu berkarya, bekerja, menerobos dalam hidup kita. Yang kedua, latih diri kita dalam pengenalan akan Allah dan memegang janji Tuhan. Tuhan Yesus itu mengajari murid-murid berulang-ulang. 7 hari, 14 hari, sampai 21 hari. Berulang-ulang. Supaya mengalami pengenalan akan Allah. Kalau kita perhatikan betul-betul pengenalan akan Allah dalam hidup kita, maka kita akan tahu bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Cara kita menghadapi raksasa itu akan dipengaruhi tingkat pengenalan kita akan Allah. Jadi mari bawa terus diri kita. Saya nggak perlu ngajarin lagi Bapak Ibu baca Alkitab karena Bapak Ibu udah tahu. Menyembah udah tahu, berdoa udah tahu. Dan itu terus dilakukan. Kenapa harus terus? Makin dalam kenal Allah. Makin kuat pegang janji Allah. Dan buktikan janji Allah itu. Saya sedikit share ya. Kemarin di Dian Sepekan itu ada satu nama, Kevin Emmanuel. Dia satu anak laki-laki yang Tuhan boleh pakai dia. Saya kenal dia dari kecil. Lalu dia mengalami sakit kanker leukemia waktu itu ya. Dan waktu divonis kanker leukemia itu, saya bergumul karena saya nggak pernah tahu kanker itu kayak apa. Lalu orang-orang itu bawa pikiran-pikiran ini, bawa intimidasi seperti Goliat mengintimidasi Saul. Yang satu bilang begini, nanti bisa meninggal karena si A punya anak leukemia meninggal. Terus saya ingat dulu di GKO Sola Gracia ada satu keluarga, anaknya, masih ingat ya si Welly ya, dia kena leukemia dan meninggal. 2 pembanding itu masuk di pikiran saya, karena waktu itu Kevin seumur dengan anak seperti itu. Lalu saya bilang, aduh Tuhan gimana, orang bilang ini meninggal tapi saya punya keyakinan dia sembuh. Bersama dengan keluarga kita berdoa terus, jangan pernah berpikir bahwa anak ini mati, tapi berpikirlah anak ini sembuh. Saya pulang ke rumah, lalu saya doa. Di kamar saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, apakah engkau terbatas sama yang namanya leukemia? Kenapa leukemia itu selalu mati? Itu yang bilang itu mati, yang ini bilang mati. Apakah Tuhan terbatas pada yang namanya penyakit leukemia? Enggak kan Tuhan? Saya berdialog sama Tuhan seperti itu ya. Sekarang Tuhan buktikan bahwa Tuhan tidak terbatas atas satu penyakit apapun, bahwa engkau besar dan engkau bisa menyembuhkan. Buktikan Tuhan. Dan puji Tuhan, anak itu sembuh. Prosesnya panjang ya. Nah dia kasih perpuluhannya di Dian Sepekan kemarin, karena dia udah kerja. Waktu itu dia masih SMP, dan sekarang dia udah kerja, udah SMU, udah kuliah, dan sudah bekerja. Dia kerja di Jakarta. Jadi Bapak Ibu, mari kita bawa kepada Allah yang besar. Kita semua percaya kepada Allah yang sama. Dan Allah yang sama yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sampai di titik nadir sekalipun, titik nol sekalipun, saya terlalu percaya bahwa Allah menolong dan Allah sanggup. Cuma kadang-kadang kita yang gak sanggup, kita yang gak tahan lewat proses. Jadi mari kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada, kita belajar dari bagaimana cara pandang Daud. Dia polos saja terlalu yakin,
Dia nggak punya modal kemiliteran yang hebat, tapi dia tahu Allahnya Israel yang dia sembah sanggup menolong. Dan saya rasa Allah tidak hanya menolong pada waktu orang berperang, tapi Allah juga menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada di bagian hidup kita yang tidak ditolong Tuhan, karena Dia Allah penolong. Yang kedua, latih diri dalam pengenalan akan Allah. Kalau kita dapat peristiwa, enggak apa-apa. Kalau kita ketemu krisis, enggak apa-apa, karena di situ kita akan ketemu Allah. Kita akan kenal lagi Allah punya cara, Allah punya kedahsyatan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi jalan aja, karena Dia udah bilang dalam janjinya, aku jalan di depanmu, aku tidak meninggalkanmu, aku tidak membiarkanmu. Jangan takut, jangan patah hati. Pegang janji Tuhan. Mau masuk ke bagian apapun, Allah ada di sana. Kecuali kita sendiri yang buat kesalahan ya, kita sendiri yang buat kejahatan, itu lain hal. Tapi ke dalam hidup kita, ketika kita ketemu dengan raksasa-raksasa yang menghimpit kita, pegang janji Tuhan. Dan yang ketiga, buang hal-hal yang dapat merusak kekuatan pikiran kita. Yesus latih Petrus. Ketika Petrus punya pikiran-pikiran yang sedikit tidak pas, Yesus tegur. Bahkan mungkin kelihatan pikirannya benar. Tapi Yesus pernah hardik pikiran Petrus itu, enyahlah kau iblis. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang merusak pikiran kita, yang menghalangi pengenalan akan Allah dalam hidup kita melalui persoalan yang ada, kita harus berani katakan, enyahlah pikiran-pikiran yang tidak benar. Karena iblis itu mau mendakwa manusia itu bukan hanya soal dari penderitaan, tapi dia pakai ini nih, pikiran kita. Pikiran kita itu yang diserang. Supaya apa? Supaya jangan percaya Allah, supaya menyalahkan Allah, supaya menyesal, mengeluh. Dibangun pikiran-pikiran yang mengintimidasi dan akhirnya kita menjadi kalah. Kalah sebelum berperang. Saul membuka pikirannya untuk diintimidasi. Akhirnya dia cemas dan takut. Tapi mari kita belajar. Jangan kasih pikiran kita untuk mau diintimidasi. Tapi kasih pikiran kita untuk ditaruh janji Allah dalam hidup kita. Pembandingnya Allah. Bapak John, Sheila, hanya tergeser kan bahunya? Bahu kanan ya. Terplecok bahu kanannya. Gak apa-apa, karena di peristiwa itu Bapak John ketemu Allah. Allah memulihkan dengan caranya, dan nanti akan dapat pengenalan akan Allah lebih dalam lagi dalam hidup kita. Jadi mari, apapun yang kita rasakan dan alami, raksasa krisis, raksasa masalah, raksasa beban-beban hidup, badai yang melanda, raksasa relasi, konflik, raksasa sekarang dampak pandemi, yaitu ekonomi, orang menjadi masuk dalam masa-masa sukar, menjadi sulit. Tapi saya terlalu percaya bahwa Allah gak pernah tinggalkan kita. Dia hebat, dia besar, dia sanggup. Kalau ada di antara kita yang ragu, maka malam hari ini dengar firman Tuhan dan kuatkan hatimu, karena Allah besar. Kita pegang janji Tuhan, kita uji janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Yakin, Tuhan aku percaya. Berani percaya secara total. Jangan berani percaya hanya pada titik-titik. Belum sampai titik 0. Baru titik mau mendekati 0 kita udah mundur. Kita udah cari alternatif lain.
Masuk aja titik nol, bahkan titik minus masuk aja. Karena Tuhan ada di titik nol, minus, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia ada, dia baik, dia hebat, dan dia besar. Besarkan hati kita untuk mengatakan, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang kupakai untuk membandingkan semua peristiwa hidupku. Dan aku percaya betapa banyak janji Tuhan dan pernyataan-pernyataan Tuhan di Alkitab ini yang membuat kita menjadi yakin Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Ayat firman Tuhan bilang, janganlah takut. Aku akan menyertai engkau dan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada terlalu banyak janji Allah dalam hidup kita. Pakai janji Allah itu dan nyatakan. Dan berani kita jalani. Daud berani loh, dia gak peduli lagi nyawanya mau kayak apa. Dia berani, bahkan dia perkatakan nama Tuhan. Dan akhirnya apa? Seluruh bumi tahu Allahnya Israel. Jadi mari di hidup kita punya raksasa. Entah itu apa raksasanya, pergumulan kita masing-masing, kita bawa kepada Tuhan. Jangan bikin perbandingan kepada hal-hal yang lain, tapi bawa kepada Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kita. Tuhan Yesus dia setia kepada kita. Bahkan kuasanya terlalu besar. Dia berani mati, dia berkorban untuk kita. Pertolongannya tidak hanya untuk makan, minum, sehari-hari menyembuhkan kita sakit, tapi pertolongannya sampai kepada keselamatan jiwa kita. Dia Yesus yang sanggup, dia Yesus yang menguatkan. Namanya berkuasa, namanya besar. Sebut namanya saja iblis tunggang langgang kabur. Sebut namanya saja kita mengalami kuasanya. Daud bilang apa? Aku datang dalam nama Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi waktu kita menghadapi raksasa, katakan, hai masalah, aku datang dalam nama Tuhan. Engkau mungkin kelihatan besar dan melebihi kekuatanku, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar. Mari kita perkatakan iman dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kemenangan di dalam Kristus. Saya bicara ini bukan mau mengindah-indahkan perkataan, tapi itu janji Tuhan. Terlalu banyak di peristiwa hidup saya juga yang dimana saya kadang mengukurnya, aduh Tuhan. Tapi ketika saya lihat Tuhan, saya lihat mata saya ke atas Tuhan, oh enggak. Saya berdiri tegak. Tapi ketika saya lihat diri saya berdiri lunglai. Tapi ketika saya lihat Tuhan yang besar, dia sanggup. Dia bicara sanggup, dia janji sama saya, pasti dia akan lakukan. Jadi mari kita bawa ke sana. Tuhan berkati kita. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Dan kita akan nyanyi lagu Kuasamu terlebih besar, dan saya mengajak Bapak Ibu nyanyi lagu itu dan sambil percayakan masalah kita, raksasa kita kepada Allah yang lebih besar. Engkau butuh apa hari ini? Dia Allah yang besar, dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu waktu yang tepat. Dia tahu apa yang kita pikirkan dan doakan. Dia tahu apa yang kita tangiskan. Dia tahu apa yang kita jeritkan. Dia tahu apa yang menyesakkan hidup kita. Dia tidak hanya tahu, tapi dia jalan di depan. Dia buka belenggu-belenggu yang menghalangi kita. Dia bawa kita menerobos lewati lorong-lorong kegelapan. Dia bawa kita untuk menerobos keadaan-keadaan yang rumit dan sukar. Keadaan-keadaan yang rasanya tidak bisa berubah. Dia Allah yang sanggup mengubahnya. Mari kita nyanyikan lagu Kuasamu terlebih besar, kuasaku terlebih besar, tak pernah terlalu
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Biarkan musik yang memainkan lagu ini dan Bapak Ibu berdoa, saudara berdoa. Apa raksasamu hari ini? Bawa kepada Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Jangan bandingkan kepada sesuatu yang bukan standar Allah, tapi bawa itu kepada standar Allah. Dia hebat, Allah itu besar, Allah itu sanggup menolong, membebaskan, menjawab, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia tahu jeritanmu, Dia tahu pikiran, Dia tahu perasaan kita. Bawa kepada Allah. Katakan, aku datang dalam nama Tuhan menghadapi raksasaku. Aku pegang janji Tuhan, aku percaya aku bisa menang. Aku bisa melewati dalam pertolongan Tuhan. Dan percayalah bahwa engkau menerimanya dengan mata iman. Jangan pernah goyah. Percayalah, taruh terus percaya pengharapanmu kepada Allah. Kalau Tuhan bisa tolong Daud, Tuhan juga tolong kita, karena itu Allah yang sama yang kita sembah. Allah Israel, Allah yang kita sembah. Berserulah kepada Tuhan. Jangan takut. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara, nanti malam jam 12 malam dalam keheninganmu berdoa kepada Tuhan. Kenal Dia. Dengan pengenalan akan Allah engkau akan menyelesaikan masalahmu. Dengan pengenalan akan Allah engkau akan hadapi raksasamu. Dan engkau bisa mengalahkan raksasamu. Bawa itu kepada Allah. Kenapa harus jam 12? Saya juga tidak tahu. Tapi Tuhan menaruh sesuatu untuk dibawa dalam doa. Jam 12. Apa yang menjadi raksasamu? Berdoalah masing-masing kita kepada Tuhan. Dan percayalah. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Dan percayalah dan Dia akan bertindak. Mari kita berdoa. Ya Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara, yang membebaskan, yang memulihkan, yang menerobos. Punyamulah segala kuasa, punyamulah kebesaran, punyamulah kemasyuran, punyamulah kekuatan. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau sanggup mengubah, Engkau sanggup menguraikan beban-beban kami. Engkau sanggup membuat yang kami pikir enggak mungkin, tapi Engkau akan uraikan itu menjadi sesuatu yang mungkin. Tuhan, kami bawa hidup kami bawa pergumulan kami serahkan raksasa kami Tuhan kepadamu. Engkau yang akan berperang ganti kami, Engkau yang menaruh kuasa. Tuhan ampuni kami, kadang kami menjadi kecil, kami menjadi cemas dan takut karena kami mengandalkan kekuatan kami. Kami membandingkan masalah kami lebih besar dari Tuhan kami. Kami mohon ampun. Tapi malam hari ini kami percaya dan pegang janji-Mu bahwa sebesar apapun raksasa masalah kami, Tuhan lebih besar di atas semuanya. Di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau melawat setiap kami di tempat ini. Ada Ernie, ada keluarga Pak Luhut, ada keluarga Pak Joni, ada keluarga Pak Pendeta Nus, ada keluarga Bapak John, ada keluarga Margono Manurung, ada keluarga Agustinus Lete, ada keluarga Pak Nelson Sibuya, ada keluarga Pak Stefanus, ada keluarga Pak Denny Mangkai, ada keluarga Jeffrey Takasumiang, ada keluarga Pak Riki Sakarias, ada keluarga John Nale, ada keluarga Pesiman Juntak, ada keluarga Leonidas Ngahui, ada keluarga Rain Tampu Bolon. Tuhan, Hamba percaya Tuhan kekuatan kuasa firman Tuhan yang kami dengar hari ini bekerja. Ada keluarga Penatua Auckland Mangkai bekerja di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, impartasikan Tuhan kuat kuasa kebesaran-Mu itu Tuhan atas setiap kami di dalam nama Yesus. Kami akan mengalami Tuhan, kami akan jalan dengan Tuhan di atas masalah-masalah kami, dan kami akan melihat bagaimana Tuhan menolong kami, menguraikan beban kami, menyelesaikan masalah-masalah kami. Kami terlalu percaya kepada Allah yang hidup dan kami tidak akan pernah takut. Terima kasih Bapa di sorga, nyatakan kuasa-Mu atas kami semua. Bahkan untuk bangsa kami ya Bapa, di masa pandemi, di masa di mana orang-orang semua tertahan, terbatas dan mengalami kesulitan, bahkan ada yang mengalami jeritan-jeritan karena orang-orang yang dikasihinya mengalami sakit penyakit dan kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan, Engkau Allah yang besar, tidak ada satupun yang tidak dalam pandangan mata-Mu, semua terjadi dalam perhatian-Mu ya Allah. Engkau melawat Indonesia Bapa, Engkau memulihkan Indonesia, apapun yang dikerjakan pemerintah Tuhan ada di sana. Tuhan memakai semua upaya apapun untuk bangsa kami boleh
boleh melewati bagian ini dan bangsa kami dipulihkan, mengalami kemenangan yang daripadamu ya Bapa. Secara ekonomi dampak dari pandemi mengalami kesulitan. Ada banyak orang mengalami kesukaran-kesukaran. Bahkan dalam jemaat GKU Sola Gracia Tuhan, kami berseru kepadamu ya Allah. Engkau Allah yang hidup, Engkau sumber berkat kami, Engkau buka jalan, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami melewati masa-masa sukar ini dengan pertolongan dan berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit. Tuhan pulihkan Bapak John Siaila. Tuhan pulihkan Ibu Susi. Tuhan pulihkan keadaan mereka Tuhan yang saat ini sedang menghadapi terapi dan pemulihan dari sakit itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah dan oleh bilur-bilur Yesus, Pak John dan Ibu Susi mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami bawa juga akan pergumulan-pergumulan anak-anak kami yang sekolah, yang belajar, yang juga kuliah, yang juga sedang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang bergumul untuk pasangan hidup. Bapa, Engkau memiliki anak-anak kami, dan anak-anak kami juga ada dalam perhatian Tuhan, ada dalam tangan kuasa Tuhan, bahwa mereka Tuhan untuk mengalami pengenalan akan Allah di masa pandemi ini. Mereka tidak cuek, tapi mereka mengenal Allah lebih dalam lagi. Mereka mengalami Allah dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh mengalami jalan keluar. Mereka mengalami hikmat Tuhan. Mereka makin mengalami peningkatan dalam potensi mereka, dalam hikmat mereka, dalam kemajuan berpikir mereka ya Bapak. Tolong pikiran anak-anak kami ya Bapak, sehingga mereka punya pikiran-pikiran ilahi dalam pikiran mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Semua pikiran-pikiran duniawi yang mencoba untuk mengecohkan pikiran ilahi, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam kasih sayang Allah Bapa di sorga, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, menuntun, menyertai cara berpikir kita, memberkati hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Katakan, raksasa itu kecil. Raksasa itu kecil. Raksasa itu kecil. Saya akan foto ya Bapak Ibu ya. Senyum Tuhan dengan lebih besar. Tersenyumlah yang sumringah karena firman Tuhan. Tersenyum dan saya foto. 1, 2, ya. Ya, Tuhan berkati. Halo Intan, Intan dari Rote.